Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kertas terakhir tentang ziarah kubur. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha. Setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, nengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntut. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah. Maka berziarah ke makam orang-orang yang baik. Para itu pengungsi termasuk ziarah kepada makam menuju yang umum, ke mengingat pada puncak kematian. gunung. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang diziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang nafas. Jalan kaki lewat Assalamualaikum jembatan. Udah lama jembatan. Hai semua. Selamat hiking. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum alal kubur. Jadi daripada tidak sama sekali. My honeymoon, my adventure. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal, Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Tentang kebangkitan umat Islam di awal abad ke-17, awal abad 15, dicanangkan diikrarkan abad 15 sebagai abad kebangkitan. Setelah hampir 40 tahun berlalu, penanya sejarah itu gerimpang. Tukumi sebut batu monro. Riwalo batu musuh rekero. Batu musuh. Jadi kuka musuh de tete kuloka kuro de nang kai kanne anak apona Ya nero riasan ni patalarang relato potaru. iya seba taru Nasaba matarui. diga tana anu na jalaki anu ke perintahana anu na taru di mana anu. Jadi nama aslinya sebenarnya Lato Gerimpang. Patalarana potaru. Inilah semua cucu-cucu dari Wijaya Pataru Maneng, dari Desa Cipta, Soping, ada dari Bone, semua cucu-cucunya semua. Tentang ziarah kubur. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha. Setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, nengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntut. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah.
maka berziarah ke makam orang-orang yang baik itu termasuk ziarah kepada makam yang umum, mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang diziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang napas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nasallahu wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum ahlul kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Tentang kebangkitan umat Islam di awal abad ke-17, awal abad 15, dicanangkan diikrarkan abad 15 sebagai abad kebangkitan. Setelah hampir 40 tahun berlalu, penanya mengamati gejala-gejala. 1. Gandrungnya umat Islam menutup aurat, terutama memakai kerudung. B. Meningkatnya jumlah jamaah haji. C. Meningkatnya jumlah peranan orang Islam di Eropa. 2. Kemunduran, mundur dan melemahnya peranan Islam di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. B. Timbulnya kelompok Islam yang mendakwakan sebagai paling benar sunnah sehingga berpotensi memecah belah. Pertanyaan A. Bagaimana menurut pandangan pengamatan penelitian Ustadz Somad, Islam akan bangkit di Eropa? Karena Nabi mengatakan Konstantin sudah, Rum akan bangkit. Spanyol, Vatikan, Roma akan bangkit. Dan sekarang sudah nampak gubernur, wali kota London, para umat Islam yang ada di Eropa sudah bangkit. Bagaimana prospek 15 sebagai abad kebangkitan? Islam akan bangkit. Gerakan apa yang utama yang dilakukan? Gerakan ilmu pengetahuan. Makanya didirikanlah IIU, International Islamic University, dengan mengkombinasikan sains dan ilmu pengetahuan. Islam akan bangkit bukan karena meledakkan kedutaan Amerika. Islam bangkit bukan karena menghujat-hujat Israel. Islam akan bangkit karena umat Islam punya pengetahuan dan orang Barat terpukau dengan Islam. Mereka akan bersyahadat. Disitulah bangkitnya Islam. Allahu Akbar. Akhir tentang ziarah kubur. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha. Setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, nengok kubur hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntun. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah. Maka berziarah ke makam orang-orang yang baik, itu termasuk ziarah kepada makam yang umum, mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang diziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang napas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nasallahu wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum ahlul kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar.